Assalamualaikum sahabat hijrah. Dalam hidup ini, rasa cemas sering datang tanpa diundang. Ia hadir di tengah malam saat semua orang terlelap, atau muncul di siang hari ketika kita sedang berusaha kuat di hadapan dunia. Hati menjadi gelisah, pikiran berlari kemana-mana, dan dada terasa sempit seakan beban hidup terlalu berat untuk dipikul sendirian. Namun dalam Islam, kecemasan bukanlah akhir dari ketenangan, melainkan pintu menuju kedekatan dengan Allah. Setiap kegelisahan yang hadir sesungguhnya adalah panggilan lembut dari langit, agar hati kembali bersandar kepadanya. Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan sekadar kalimat penenang, melainkan cahaya yang menerangi jalan hidup seorang hamba. Ia mengajarkan bahwa cemas, sedih, dan takut bukanlah tanda Allah meninggalkan kita. Justru, di balik semua rasa itu, Allah sedang menyiapkan kebaikan yang belum kita pahami. Maka mari kita menyelami setiap bagian ini dengan hati yang terbuka, agar kecemasan yang selama ini mengikat jiwa perlahan menghilang dan digantikan ketenangan yang datang dari iman. Kecemasan sering muncul karena kita merasa memikul hidup sendirian. Kita memikirkan masa depan, rezeki, kesehatan, dan segala kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Pikiran terus berputar hingga hati menjadi lelah tanpa sadar. Padahal, Allah telah berulang kali menenangkan hamba-Nya dalam Al-Quran bahwa Dia adalah sebaik-baik pengatur. Ketika seseorang menyadari bahwa hidup ini berada dalam kendali Allah, beban yang terasa berat perlahan menjadi ringan. Hati yang sebelumnya gelisah mulai menemukan tempat bersandar yang tidak pernah goyah. Rasulullah mengajarkan bahwa ketenangan datang dari keyakinan, bukan dari kepastian dunia. Dunia selalu berubah, manusia bisa mengecewakan, dan rencana bisa gagal. Namun Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir hamba-Nya. Setiap kejadian, sekecil apapun, telah diatur dengan hikmah yang dalam. Jika hari ini terasa berat, mungkin itu cara Allah menguatkan hati. Jika hari ini terasa sunyi, mungkin itu cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Salah satu akar kecemasan adalah ketakutan terhadap masa depan. Kita sering membayangkan hal-hal buruk sebelum terjadi, seakan masa depan adalah ancaman yang menunggu. Padahal, masa depan adalah rahasia Allah yang penuh rahmat. Rasulullah bersabda bahwa jika seseorang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka ia akan diberi rezeki sebagaimana burung yang pergi pagi, dalam keadaan lapar dan pulang sore, dalam keadaan kenyang. Burung itu tidak tahu di mana rezekinya, namun ia tetap terbang dengan keyakinan. Begitulah seharusnya hati seorang mukmin menjalani hidup. Kecemasan akan masa depan akan berkurang ketika kita memahami bahwa Allah telah menyiapkan rezeki dan jalan hidup masing-masing. Apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah tertukar. Apa yang bukan milik kita tidak akan pernah bisa kita paksa. Kesadaran ini menenangkan jiwa dari perlombaan dunia yang melelahkan. Kita belajar berjalan dengan tenang, bukan berlari dengan panik. Kita belajar percaya bahwa setiap hari memiliki jatah rezeki dan takdirnya sendiri. Banyak orang merasa cemas karena memikirkan penilaian manusia. Mereka takut dianggap gagal, takut dianggap lemah, dan takut tidak memenuhi standar dunia. Padahal manusia tidak pernah benar-benar puas menilai sesamanya. Apapun yang kita lakukan, akan selalu ada komentar dan perbandingan. Jika hati terus menggantungkan nilai diri pada pandangan manusia, maka kecemasan tidak akan pernah berakhir. Hati akan selalu gelisah karena berusaha memenuhi ekspektasi yang tidak ada ujungnya. Rasulullah mengajarkan bahwa kemuliaan seorang hamba di sisi Allah bukanlah pada harta, jabatan atau penampilan, melainkan pada ketakwaannya. Ketika seseorang menyadari bahwa penilaian Allah jauh lebih penting daripada penilaian manusia, ia akan merasa lebih tenang. Ia tidak lagi hidup untuk memuaskan dunia. Ia hidup untuk menjaga hubungan dengan Rabb-Nya. Dari situlah ketenangan perlahan tumbuh. Karena ia tahu
bahwa Allah melihat usaha dan kesungguhannya, bukan sekadar hasil. Kecemasan juga sering datang dari penyesalan masa lalu. Kesalahan yang pernah dilakukan terus terbayang, membuat hati merasa tidak layak untuk bahagia. Seseorang mungkin merasa dosanya terlalu besar, atau masa lalunya terlalu gelap. Namun dalam Islam, pintu taubat selalu terbuka selama napas masih ada. Allah tidak pernah menutup jalan kembali bagi hambanya. Bahkan Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di padang pasir. Masa lalu bukanlah penjara yang mengurung masa depan. Ia hanyalah pelajaran yang membentuk kedewasaan hati. Ketika seseorang benar-benar bertaubat dan memperbaiki diri, Allah mampu mengubah dosa menjadi pahala. Betapa luasnya rahmat Allah, hingga kesalahan pun bisa menjadi jalan kebaikan. Maka jangan biarkan masa lalu menjadi sumber kecemasan. Jadikan ia sebagai pengingat untuk melangkah lebih dekat kepada Allah dengan hati yang lebih bersih. Rasa cemas sering muncul ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Kita telah berusaha, berdoa, dan berharap, namun hasilnya berbeda dari yang diinginkan. Kekecewaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Kita mulai bertanya-tanya, mengapa hidup terasa sulit? Padahal seringkali apa yang kita anggap buruk justru menyimpan kebaikan yang belum terlihat. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Rasulullah mengajarkan untuk tidak berandai-andai berlebihan terhadap takdir yang telah terjadi. Beliau bersabda bahwa jika sesuatu menimpamu, jangan berkata, seandainya aku melakukan ini dan itu, tetapi katakanlah ini adalah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Kalimat ini bukan sekadar ucapan pasrah, melainkan bentuk penerimaan yang menenangkan jiwa. Ketika hati menerima bahwa Allah lebih tahu, kecemasan perlahan berubah menjadi ketenangan. Kita belajar percaya bahwa setiap takdir membawa hikmah yang tepat. Dalam kesibukan dunia, manusia sering lupa memberi waktu bagi hatinya untuk beristirahat. Pikiran terus dipenuhi urusan, target, dan tekanan hidup. Tanpa disadari, hati menjadi lelah dan mudah cemas. Padahal hati membutuhkan dizikir sebagaimana tubuh membutuhkan udara. Tanpa mengingat Allah, hati akan terasa kosong dan gelisah. Zikir bukan hanya ibadah lisan, tetapi juga penenang jiwa yang mendalam. Allah berfirman bahwa dengan mengingatnya, hati akan menjadi tenang. Ketika seseorang meluangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau berdoa dengan khusyuk, ia sedang memberi ruang bagi ketenangan untuk masuk. Rasa cemas yang sebelumnya memenuhi dada perlahan memudar. Hati mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dalam keheningan di zikir, seseorang menemukan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Kecemasan sering membesar karena kita terlalu fokus pada masalah, bukan pada pertolongan Allah. Kita melihat kesulitan seakan tidak ada jalan keluar. Pikiran terus memutar kemungkinan buruk hingga hati semakin sempit. Padahal setiap kesulitan selalu disertai kemudahan. Allah telah menjanjikan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelahnya, tetapi bersamanya. Artinya, di tengah masalah pun, Allah telah menyiapkan jalan keluar. Rasulullah mengajarkan doa ketika dilanda kesedihan dan kecemasan agar hati kembali tenang. Doa tersebut mengingatkan bahwa Allah adalah pengatur segala urusan dan tidak ada yang mustahil baginya. Ketika seseorang benar-benar bersandar kepada Allah, ia akan merasakan ketenangan meski masalah belum selesai. Karena ketenangan sejati bukan berasal dari hilangnya masalah, melainkan dari hadirnya keyakinan bahwa Allah selalu bersama. Dari keyakinan itulah kekuatan lahir. Hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari ujian. Setiap orang memiliki ujian yang berbeda, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan jiwanya. Namun banyak yang melihat ujian sebagai hukuman, bukan sebagai bentuk perhatian Allah. Padahal ujian seringkali adalah cara Allah mengangkat derajat hambanya. Hati yang sabar dalam ujian akan menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepada Allah. Dari situlah ketenangan sejati terbentuk. Rasulullah adalah manusia yang paling berat ujiannya. Namun beliau juga manusia yang paling tenang hatinya. Beliau menghadapi kehilangan, penolakan, dan kesulitan hidup dengan kesabaran yang luar biasa. Keteladanan beliau mengajarkan bahwa
Ketenangan tidak datang dari hidup yang mudah, tetapi dari hati yang selalu terhubung dengan Allah. Ketika seseorang meneladani kesabaran Rasulullah, ia akan merasakan kekuatan yang sama. Ujian tidak lagi terasa menakutkan, melainkan menjadi jalan menuju kedewasaan iman. Terkadang kecemasan muncul karena kita terlalu memikirkan hal yang berada di luar kendali. Kita ingin mengatur semua hal agar berjalan sempurna. Namun hidup tidak selalu bisa dikendalikan sesuai keinginan. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, hati menjadi gelisah. Padahal, tidak semua hal harus kita kendalikan. Ada banyak hal yang cukup kita serahkan kepada Allah. Tawakal adalah kunci ketenangan yang sering dilupakan. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi berusaha semaksimal mungkin lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ketika seseorang benar-benar bertawakal, ia tidak lagi dihantui kecemasan berlebihan. Ia tahu bahwa apapun hasilnya akan membawa kebaikan. Dari sinilah hati belajar untuk tenang di tengah ketidakpastian, karena ia yakin bahwa Allah selalu menyiapkan yang terbaik. Pada akhirnya, ketenangan bukanlah tentang hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah tentang hati yang tetap percaya kepada Allah di tengah segala keadaan. Dunia akan selalu berubah, dan kehidupan akan selalu menghadirkan ujian. Namun hati yang dekat dengan Allah tidak mudah runtuh oleh keadaan. Ia memiliki tempat kembali setiap kali merasa lelah. Ia memiliki harapan yang tidak pernah padam. Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Jika seseorang berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan akan ia rasakan. Jika ia yakin bahwa Allah akan menolongnya, maka pertolongan akan datang pada waktu yang tepat. Maka peliharalah prasangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Dari situlah kecemasan perlahan menghilang, dan hidup terasa lebih tenang, lebih ringan, dan lebih penuh harapan. Dalam perjalanan hidup, manusia sering merasa sendirian saat menghadapi kesulitan. Ia melihat orang lain tampak bahagia, sementara dirinya sedang berjuang dalam diam. Perasaan sepi ini perlahan berubah menjadi kecemasan yang mendalam. Namun sesungguhnya, seorang mukmin tidak pernah benar-benar sendirian. Allah selalu hadir, mendengar setiap keluh kesah yang bahkan tidak terucap oleh lisan. Kehadiran Allah tidak selalu terasa oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang yakin. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya sendiri. Kedekatan ini bukan sekadar kiasan, melainkan kenyataan spiritual yang menenangkan. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah selalu mendengar doanya, hatinya akan menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi merasa berjalan sendirian di dunia yang luas ini. Dalam kesendirian, ia menemukan kebersamaan dengan Rabb-Nya. Dari situlah kecemasan perlahan berubah menjadi ketenangan yang lembut. Banyak kecemasan lahir dari keinginan untuk mengendalikan semua hal. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana, tanpa kesalahan dan tanpa kegagalan. Namun kehidupan tidak pernah berjalan sepenuhnya dalam kendali manusia. Ada banyak hal yang berada di luar jangkauan usaha kita. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, hati mulai gelisah dan mempertanyakan segalanya. Padahal disitulah letak pelajaran terbesar tentang keikhlasan. Ikhlas adalah melepaskan kendali dan mempercayakan hasil kepada Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa apa yang telah ditetapkan tidak akan meleset, dan apa yang meleset tidak akan pernah ditakdirkan untuk kita. Pemahaman ini menenangkan hati yang sering dilanda kekhawatiran. Kita belajar bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian. Tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Terkadang Allah hanya sedang menyiapkan waktu yang lebih tepat untuk memberi. Rasa cemas sering menguat ketika seseorang merasa tidak cukup baik. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa tertinggal, dan kehilangan rasa percaya diri. Pikiran dipenuhi pertanyaan tentang nilai diri dan masa depan. Perbandingan tanpa henti membuat hati semakin lelah. Padahal setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Tidak ada dua takdir yang sama di dunia ini. Rasulullah mengajarkan untuk melihat kepada mereka yang berada di bawah dalam urusan dunia, agar kita lebih bersyukur. Ketika seseorang belajar bersyukur atas apa yang dimiliki, kecemasan perlahan berkurang.
Ia tidak lagi terjebak dalam perbandingan yang melelahkan. Ia mulai melihat hidupnya dengan rasa cukup. Dari rasa cukup itulah ketenangan lahir. Hati menjadi lebih ringan karena tidak lagi dibebani oleh keinginan yang tak berujung. Kecemasan juga bisa muncul karena terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Pikiran membayangkan berbagai kemungkinan buruk, seakan masa depan penuh ancaman. Tanpa disadari, energi habis untuk hal yang belum nyata. Padahal Islam mengajarkan untuk fokus pada hari ini. Setiap hari memiliki rezeki dan ujiannya sendiri. Memikirkan esok secara berlebihan hanya akan melemahkan hati. Rasulullah mengingatkan agar tidak menunda kebaikan dan tidak menunggu waktu yang sempurna. Setiap hari adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Ketika seseorang fokus pada kebaikan hari ini, kecemasan tentang masa depan akan berkurang. Ia belajar menjalani hidup selangkah demi selangkah. Ia tidak lagi terbebani oleh bayangan yang belum tentu terjadi. Dari kesadaran inilah ketenangan tumbuh perlahan. Dalam kehidupan, tidak semua doa langsung dikabulkan sesuai harapan. Ada doa yang terasa lama menunggu jawaban. Penantian ini sering menimbulkan kecemasan dan keraguan. Seseorang mulai bertanya, apakah doanya didengar? Padahal Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Setiap doa selalu didengar dan dijawab dengan cara terbaik menurutnya. Hanya saja, jawabannya tidak selalu sesuai keinginan manusia. Rasulullah bersabda bahwa doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam doa adalah merasa tidak didengar, lalu berhenti berharap. Kesabaran dalam berdoa adalah bentuk keyakinan yang menenangkan jiwa. Ketika seseorang tetap berdoa dengan penuh harap, hatinya akan terasa lebih damai. Ia yakin bahwa Allah sedang menyiapkan jawaban terbaik. Dari keyakinan itulah kecemasan perlahan menghilang. Terkadang kecemasan muncul karena hati terlalu bergantung pada dunia. Kita menggantungkan kebahagiaan pada harta, pekerjaan, atau manusia. Ketika semua itu goyah, hati ikut goyah. Padahal dunia bersifat sementara dan mudah berubah. Jika hati terlalu melekat padanya, maka ketenangan akan sulit ditemukan. Hati membutuhkan sandaran yang tidak pernah berubah, yaitu Allah. Rasulullah mengajarkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan mencintai dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tidak menjadikannya sumber ketenangan utama. Ketika hati lebih terikat kepada Allah daripada dunia, kecemasan akan berkurang. Kehilangan dunia tidak lagi menghancurkan jiwa, karena hati telah menemukan sandaran yang lebih kokoh. Dari situlah lahir ketenangan yang tidak mudah goyah. Kesibukan hidup sering membuat manusia lupa beristirahat secara batin. Tubuh mungkin beristirahat, tetapi pikiran tetap bekerja tanpa henti. Tanpa disadari, hati menjadi lelah dan mudah cemas. Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha dan ketenangan. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga waktu istirahat bagi jiwa. Dalam sujud, seseorang melepaskan beban yang selama ini dipikul sendirian. Rasulullah menjadikan solat sebagai penyejuk hati. Ketika beliau menghadapi kesulitan, beliau segera mendirikan syalat. Ini menunjukkan bahwa salat adalah tempat kembali bagi hati yang lelah. Dalam salat, seseorang berbicara langsung kepada Allah tanpa perantara. Dari hubungan inilah ketenangan mengalir. Hati yang sebelumnya gelisah perlahan menjadi tenang karena ia merasa didengar dan dipahami. Kecemasan sering tumbuh dari rasa takut kehilangan. Kita takut kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan hal-hal yang berharga. Ketakutan ini membuat hati tidak tenang, padahal segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan. Apa yang Allah titipkan bisa diambil kapan saja sesuai kehendaknya. Kesadaran ini bukan untuk membuat sedih, tetapi untuk menumbuhkan keikhlasan. Rasulullah mengajarkan bahwa dunia adalah tempat sementara. Apapun yang kita miliki hanyalah amanah. Ketika seseorang memahami hal ini, ia akan lebih siap menghadapi perubahan. Ia tidak terlalu larut dalam ketakutan kehilangan. Ia belajar menikmati apa yang ada tanpa rasa berlebihan. Dari keikhlasan itulah ketenangan muncul. Hati menjadi lebih lapang dalam menerima takdir.
Ada kalanya kecemasan muncul tanpa sebab yang jelas. Hati terasa gelisah, meski hidup tampak baik-baik saja. Ini adalah tanda bahwa hati membutuhkan kedekatan dengan Allah. Hati manusia memiliki ruang yang hanya bisa diisi oleh iman. Jika ruang itu kosong, kecemasan mudah masuk. Namun ketika ruang itu dipenuhi zikir dan doa, hati akan terasa lebih damai. Rasulullah mengajarkan berbagai zikir untuk menenangkan hati. Zikir bukan sekadar ucapan, tetapi bentuk hubungan dengan Allah. Ketika seseorang memperbanyak zikir, ia sedang menguatkan hatinya. Ia mengingat bahwa hidup ini berada dalam pengawasan Allah. Dari kesadaran itu, kecemasan berkurang. Hati menjadi lebih tenang dan lebih kuat menghadapi kehidupan pada akhirnya. Setiap kecemasan adalah pengingat agar hati kembali kepada Allah. Dunia tidak pernah menjanjikan ketenangan yang sempurna. Hanya Allah yang mampu menenangkan hati sepenuhnya. Ketika seseorang menjadikan Allah sebagai tempat kembali, ia akan menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan. Bahkan di tengah kesulitan, ia tetap merasakan ketenangan. Rasulullah mengajarkan untuk selalu berharap kepada Allah dalam setiap keadaan. Harapan ini adalah cahaya yang menerangi hati. Selama seseorang masih berharap kepada Allah, ia tidak akan tenggelam dalam kecemasan. Ia tahu bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Dari harapan itulah kekuatan lahir. Dari keyakinan itulah ketenangan tumbuh. Dan dari kedekatan dengan Allah, hidup menjadi lebih ringan untuk dijalani. Wahai hati yang sering gelisah, ketahuilah bahwa kecemasan bukanlah tanda kelemahan iman. Ia adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia yang terus belajar bersandar kepada Allah. Setiap rasa takut, setiap kegelisahan, dan setiap air mata yang jatuh tidak pernah luput dari pengawasannya. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada, bahkan sebelum lisan sempat mengucapkannya. Maka jangan merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Ada Allah yang selalu mendengar, memahami, dan menenangkan. Hidup ini memang penuh ujian dan ketidakpastian. Namun, ketenangan tidak lahir dari hidup yang tanpa masalah. Ketenangan lahir dari hati yang yakin bahwa Allah selalu bersama. Ketika hati telah bersandar kepadanya, badai kehidupan tidak lagi menakutkan. Ia mungkin mengguncang, tetapi tidak akan menghancurkan, karena hati telah memiliki tempat kembali yang paling aman. Tempat yang tidak pernah menolak dan tidak pernah meninggalkan. Ingatlah bahwa setiap malam yang gelap akan diikuti fajar. Setiap kesulitan akan diiringi kemudahan. Dan setiap kecemasan akan digantikan ketenangan bagi mereka yang bersabar dan berharap kepada Allah. Jangan lelah berdoa, jangan lelah berharap, dan jangan lelah memperbaiki hubungan dengan Rabb-Mu. Karena ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari kedekatan dengannya. Semoga setiap kata dalam video ini menjadi penenang bagi hati yang lelah. Semoga setiap kalimat menjadi pengingat bahwa Allah selalu dekat. Dan semoga siapapun yang mendengarnya merasakan ketenangan yang perlahan mengisi jiwa. Semoga Allah menenangkan hatimu, menguatkan langkahmu, dan menjaga imanmu hingga akhir hayat. Amin. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktu untuk menenangkan hati bersama di channel Hijrah. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi pengingat saat kita lalai, menjadi cahaya saat hati terasa gelap, dan menjadi penguat saat iman terasa lemah. Ingatlah, hijrah bukan tentang siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang terus berusaha kembali kepada Allah tanpa menyerah. Jika hari ini hatimu lelah, semoga Allah menenangkanmu. Jika langkahmu berat, semoga Allah menguatkanmu. Dan jika hidup terasa gelap, semoga Allah menerangi jalanmu dengan hidayahnya. Teruslah melangkah pelan menuju kebaikan, karena Allah selalu melihat setiap usaha kecil yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.